ganteng terus. Ngejreng sih. Alhamdulillah, di Gelaran Mudeng kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa Mitra Legangga semuanya. Apalagi temanya nih, penting banget buat semua Mitra Legangga semuanya sejabotabek. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat bersahaja ini dari Dinkes, Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Kita sapa dulu ya. Ini beliau Dr. Vivi Herawati selaku bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Nian dan Mitra El Gangga di Kota Bekasi dan sekitarnya. Iya, gimana Ibu perjalanannya dari Dinkes? Kayaknya di tengah-tengah sibukannya luar biasa. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk bisa bertamu ke El Gangga. Iya. Tadi Nian seperti berbincang-bincang sedikit sebelum kita memulai, di tengah-tengah kesibukannya nih, beliau Dr. Vivi Herawati ini menyempatkan diri karena akan memberitahu nih kepada mitra sejaman siar semuanya tentang temanya nih. Kita akan ngobrolin tentang polio tidak dapat diobati. Tuh, kita sampai geget dengar temanya ini nih, seperti apa dan gimana. Yaudah, kita ngobrol-ngobrol bersama Dr. Vivi Herawati yang sangat bersahaja. Ibu silakan. Ini tema kita sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat Kota Bekasi khususnya dan juga sejabotabek nih Bu. Gimana Bu? Iya Mas Nian, terima kasih kesempatannya. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi diberikan waktu untuk bisa menyampaikan pada masyarakat terkait dengan polio ini. Nanti mungkin kalau secara medis yang lebih mendalam pada hari ini kan kita juga akan ditemani oleh dokter spesialis penyakit anak, Dokter Sandro, tapi beliau memang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan tidak lama lagi dapat bergabung bersama kita. Nah, dapat saya jelaskan pada hari ini, tadi pagi kebetulan pas kita ada pencanangan imunisasi polio oleh Pak PLT Wali Kota dan Ibu PLT Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi. Bertempat di Posyandu Cempaka 1 dan Cempaka 2 RW 13 Kelurahan Margahayu, Puskesmasnya Karangkitri. Nah, kenapa dilakukan imunisasi polio? Polio tuh apa sih gitu ya? Nah, polio adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Permanen ya Bu? Iya, jadi kan kita tidak ingin anak-anak Indonesia dan anak-anak di Kota Bekasi khususnya, atau malah anak-anak kita sendiri menderita penyakit polio. Kan seperti itu ya, nggak ada yang ingin berharap kalau anaknya mengidap penyakit polio. Nah, disebabkan oleh infeksi virus polio ini. Virus ya Bu ya? Iya, virus polio. Nah, kenapa sekarang ini ada kegiatan imunisasi polio di Jawa Barat khususnya? Karena pada tanggal 14 Maret 2023 kemarin telah diterima laporan kasus terjadinya kasus polio di Kabupaten Purwakarta. Baru bulan kemarin ya Bu? Iya, jadi kita satu provinsi Jawa Barat itu melaksanakan yang namanya Supin Polio. Nah, mungkin Mitra El Gangga juga pernah mendengar beberapa waktu yang lalu ada kasus juga di Aceh. Di Aceh ada juga kasus, dan di Aceh juga sudah melaksanakan Supin Polio beberapa waktu yang lalu dengan daerah sekitarnya, Sumatera Utara juga. Nah, untuk saat ini di Provinsi Jawa Barat kita melaksanakan Supin Polio yang terdiri dari 2 putaran. Putaran pertama ini dimulai pada hari ini, tanggal 3 April 2023 selama 7 hari ke depan. 7 hari ke depan. Jadi 7 hari ke depan, Bapak Ibu yang punya balita silakan bawa balitanya ke pos-pos imunisasi yang sudah kami siapkan. Gitu. Jadi kalau
ini kan di Provinsi Jawa Barat. Artinya di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat melaksanakan ini semua sama. Serentak ya, serentak dari juga, tanggal 3 sampai 9 April. Sampai 7 hari kita pelaksanaan. Nanti 5 hari kita ada melakukan sweeping. Sweeping itu artinya kita menyisir, mencari barangkali ada anak-anak yang belum mendapatkan tetes polio ini gitu. Jadi diharapkan di 7 hari bisa selesai sebenarnya. Tapi kan kita tidak menutup kemungkinan ada mungkin anak-anak yang belum mendapatkan tetes polio atau di masa 7 hari pertama itu sedang sakit misalnya. Karena kan imunisasi diberikan pada anak yang sehat gitu ya. Nanti interval 1 bulan itu akan ada putaran keduanya. Jadi mulai 15 Mei ditetes kembali. Jadi karena untuk mendapatkan kekebalan yang lebih baik, tetes polio didapatkan 2 kali dengan interval 1 bulan. Dan ini tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi anak saya udah pernah imunisasi, udah pernah ditetes polio sebulan yang lalu misalnya, nggak apa-apa saat ini ditetes kembali karena ini memang khusus untuk penanggulangan kejadian luar biasa karena adanya kasus polio tadi. Jadi memang polio juga kan ada tipe-tipenya. Jadi memang ini khusus untuk penanganan KLB itu. Untuk di Kota Bekasi sendiri kita ada sasarannya 241.416 berdasarkan data sasaran dari Kemenkes. Nah itu banyak. Jadi ini untuk anak usia 0 sampai 59 bulan. 0 sampai 59 bulan ya. Iya, jadi balita bawah 5 tahun. Jadi setiap anak 0 sampai 59 bulan wajib untuk mendapatkan tetes polio ini. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibu nanya nih, mungkin mewakili masyarakat Kota Bekasi khususnya, kalau di usia 0 sampai 59 ini itu diharuskan berapa kali sih anak kena dapat suplai tetes polio itu? Kalau sebenarnya kan polio juga menjadi imunisasi dasar dan imunisasi rutin ya yang didapatkan oleh anak-anak. Ada polio 1, polio 2, polio 3, polio 4 gitu ya untuk yang oral. Kemudian ada juga yang inactivated polio vaksin yang disuntikan. Tapi ini khusus beda lagi karena ini merupakan imunisasi yang diberikan sebagai respon terhadap adanya kejadian kasus ditemukannya kasus polio. Karena sebenarnya Indonesia itu sebenarnya sudah bebas polio. Dari tahun 2014 sudah bebas polio. Artinya sudah tidak ditemukan penularan penyakit polio. Tapi karena ada ditemukan beberapa waktu yang lalu ternyata positif polio, maka perlu dilakukan upaya untuk mencegah tidak menyebarnya penyakit ini ke sekitarnya. Dilakukanlah ini. Jadi imunisasi ini sebagai kalau di dalam istilah dari Kementerian Kesehatan itu namanya ORI. Jadi Outbreak Response Immunization. Jadi imunisasi sebagai respon dari kejadian luar biasa. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang ada satu didiamkan. Jadi justru reaksi cepat justru dari harus kita cepat supaya enggak menular ke yang lain. Anak-anak kita terlindung dari penyakit polio tersebut gitu. Gitu. Nah, itu kan tadi polio itu virus ya Bu ya? Iya. Itu kemungkinan itu bisa menular atau bisa nemplok-nemplok atau gimana tuh Bu? Iya, jadi ini polio ini disebabkan oleh infeksi virus polio yang masuk melalui rongga mulut atau hidung, kemudian menyebar di dalam tubuh melalui aliran darah. Virus ini sangat menular, tapi dapat dicegah dengan melakukan imunisasi polio. Gitu. Nah dari Dinas Kesehatan sendiri nih, maaf Ibu ya. Ini kan tadi udah Ibu jelaskan di tanggal 3 sampai 9 April. Nah pelaksanaan itu ada nggak sih jam-jamnya gitu ya, Bu? Jadi karena kan
Tadi kalau mendengar sasarannya sebanyak 241.000 ya, bukan sasaran yang kecil ya. Luar biasa. Luar biasa. Makanya lagi 200.000. tempatnya kan juga kita nggak 1-2 tempat ini. Kita punya pos imunisasi tersebar di Kota Bekasi. Kemudian selain di Posyandu, ada juga di TK-TK. Oh, di TK-TK ada. Iya, TK itu kan anak bawah 5 tahun juga, gitu. Nah, di klinik juga ada, karena kita sudah mengundang klinik. Tapi kalau di klinik memang tidak seluruh klinik, ada 43 klinik yang sudah berkoordinasi dengan kami, kemudian di rumah sakit. Nah, di Posyandu itu hampir Posyandu dan TK ya, hampir 1.955 lokasi di sekota Bekasi. Di sekota Bekasi sudah ribuan tuh mitra tapi ya itu kan karena jumlah banyak kan tentunya nggak bisa kita misalnya serentak hari ini semua. Kan walaupun hanya ditetes tapi kan tetap dengan pengawasan tenaga kesehatan yang melakukannya tenaga kesehatan. Jadi kita terbagi di dalam 7 hari ke depan. Untuk hari ini aja ada 354 pos imunisasi yang buka hari ini. Hari ini 354. Nah, aksinya lagi. Iya. Nah, kalau di Posyandu biasa jam buka Posyandu. Jadi memang masyarakat kan juga sudah sangat familiar dengan Posyandu ya. Biasanya jam 8-an anak-anak sudah dibawa ke Posyandu gitu. Jam 8 sampai jam 12 rata-rata. Tapi tergantung tergantung tempat pelaksanaannya masing-masing. Nanti masyarakat Kota Bekasi bisa mendapatkan informasi dari puskesmas di wilayahnya masing-masing, atau di posyandunya masing-masing. Biasanya posyandu itu juga suka ada war-warnya. Gitu. Jadi suka menginfokan kan ke wilayah tuh. Ini ya besok akan ada tetes polio jam sekian sampai jam sekian. Iya, woro-woro. Kadang kan sekarang mah gampang ya. Ada grup WhatsApp, grup warga di tiap RT. Iya, di tiap RT. Jadi kadang-kadang saya juga suka ada tuh dapat dari grup RT ya. Ada posyandu bawa balik, oh ini ada informasi seperti itu biasanya seperti itu. Jadi nggak akan kesulitan mudah-mudahan masyarakat Kota Bekasi untuk bisa mendapatkan tetes polio ini. Kalau polio itu nih, gerakan polio tadi yang udah disampaikan sama Bu Dokter itu berbayar nggak sih? Ini walaupun dianggapnya sensitif ya, tapi memang masyarakat Kota Bekasi harus tahu nih bahwa tetes polio yang akan didapatkan oleh balita yang ada di Kota Bekasi atau di masyarakat Jawa Barat juga pada umumnya itu tidak berbayar alias gratis. Tinggal datang aja ke posyandu, ke puskesmas, ke rumah sakit atau klinik gitu. Oh, tinggal datang aja ya. Tinggal datang aja. Kalau misalnya emang biasanya kan kalau di masyarakat itu paling deket di posyandu ya. Kadang-kadang cuma jalan kaki kan ke posyandu ya. Biasanya kan kalau posyandu itu memang di tengah-tengah masyarakat tuh. Malah kalau posyandu suka dapat bonus ya. Ada bonus bubur kacang hijau lah gitu kan ya. Kreativitas dari kader-kader posyandu tuh. Tadi pagi juga ada bubur kacang hijau, ada susu, ada bingkisan makanan, macam-macam tuh. Jadi udah gratis. Suka ada bonusnya ya, gitu. Betul. Jadi tinggal dibawa saja balitanya untuk mendapatkan tetes polio. Kenapa harus dibawa? Tadi sudah disampaikan juga di awal. Ini penting sekali untuk didapatkan putra-putri bapak ibu semua. Karena polio tadi kalau sudah lumpuh gimana nggak bisa berkata-kata lagi deh. Benar-benar. Saya juga merasakan gitu juga orang tua. Aduh jangan sampai. Gitu. Karena kan kalau sudah lumpuh tidak bisa kembali normal gitu. Jadi itu yang ingin kita hindarkan gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Harus kita cegah di awalnya gitu. Oh gitu. Oh iya Bu Dokter nih. Kalau misalnya nih tadi balita ya umur sampai 5 tahun. Misalnya yang dulu umur 1-2 tahun sudah. Ini menginjak umur 4 tahun masih boleh nggak sih? Masih boleh ditetesin lagi sih untuk amannya, safety-nya buat para orang tua gitu? Iya.
Kan sebenarnya polio itu didapatkan memang waktu bayi juga berkali-kali. Memang polio 1 itu usia 2 bulan, polio 2 3 bulan, polio 3 4 bulan, dan polio 4 itu usia 18 bulan. Nah, kenapa sekarang semua balita 0 sampai 59 bulan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya tetap harus dilakukan tetes polio ini? Yaitu karena tadi latar belakangnya adalah karena adanya kasus, sehingga kita mencegah tidak terjadi penularan dari kasus yang sudah ada. Jadi meskipun bulan lalu baru dapat polio kok gitu ya misalnya, tetap harus mendapatkan polio yang ini, yang saat ini dari tanggal 3 ini kita berikan ke balita di Jawa Barat pada umumnya, dan Kota Bekasi khususnya gitu. Tuh, mitra legang semuanya. Mungkin mitra legang semuanya yang mau bertanya-tanya sama dokter ini dari Dinkes tentang polio tuh mitra. Boleh banget langsung aja di 0811186003 mitra. Apapun itu, mumpung nih kita sedang dapat sosialisasi tentang polio. Jangan sampai mitra terlewat. Ini lu sangat luar biasa nih, aja nyimak nih dari tadi nyimak, jangan sampai gitu kan. Oh ya Bu Dokter, saya mau ngingetin lagi, mau nanya sekali lagi, sepenting itukah imunisasi polio Bu Dokter? Iya. Nah, jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kita kan tidak berharap sampai terjadi adanya kelumpuhan itu, karena memang biasanya kita tahu seseorang itu menderita polio itu pada saat sudah terjadi yang disebutnya lumpuh layuh gitu. Jadi anak ada keluhan lumpuh, baru kita menyadari bahwa ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ada polionya positif, misalnya seperti itu. Nah, jadi memang sebagian besar penderita polio tidak menyadari bahwa telah terinfeksi namun dapat menularkan. Jadi ada polio non paralisis dan ada polio yang paralisis. Kalau non paralisis itu tidak menyebabkan kelumpuhan, gejalanya seperti demam, sakit kepala, radang tenggorokan, kaku bagian leher dan punggung, nyeri dan mati rasa di bagian lengan atau tungkai. Gejala ini berlangsung selama 1-10 hari dan muncul 6-20 hari setelah terpapar virus dan bersifat ringan. Tapi ada yang namanya polio paralisis. Gejala awalnya serupa dengan polio non paralisis tadi, namun dalam waktu 1 minggu akan muncul gejala berupa hilangnya refleks tubuh, ketegangan otot yang terasa nyeri, tungkai atau lengan merasa lemah. Nah, selain kelumpuhan permanen, polio juga bisa menyebabkan gangguan pada saraf pernafasan. Nah, jadi kan kalau sudah lumpuh yang permanen kan, iya, kita kan tidak ingin menyesal ya. Kalau sudah sampai menjadi lumpuh kan nggak bisa balik lagi kita ke masa sebelumnya. Jadi makanya kenapa masyarakat Kota Bekasi ini yang punya balita, ayo segera membawa balitanya untuk bisa mendapatkan tetes manis polio, karena tetesnya manis. Sebenarnya jadi jangan takut anak kita trauma. Iya, jadi ini pertama ditetes nggak akan merasa sakit ya. Kalau yang diimunisasi kan kesannya biasanya anak-anak suka ketakutan karena disuntik. Kalau ini kan tidak disuntik, ditetes dan tetesnya itu manis gitu. Jadi bisa nambah kali kalau. Nah, mungkin bisa begitu ya. Tapi jadi istilahnya anak-anak nggak akan merasa nggak susah lah anak-anak tuh mau. Jadi jargonnya malah disebutnya begitu, tetes manis kaki sehat. Gitu. Asik. Tetes manis kaki sehat, luar biasa. Oke, Bu. Ya, kita masih ngobrol-ngobrol bareng Dr. Bona Sandro Hasibuan. Beliau adalah dokter spesialis anak nih yang saat ini sedang praktek di Rumah Sakit Harapan Keluarga di Jababeka dan juga Rumah Sakit Ashrafan Lemah Abang dan juga
Rumah Sakit Hermina Kerawang masih banyak lagi. Wah, benar-benar spesialis banget ya dokter. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Bang. Siap. Ya. Panggilnya Nian aja Pak Dokter. Ya. Nian namanya, Bang Nian. Ya, Mas Nian. Bekasi banget pokoknya. Siap. Nih mitra pendengar banyak yang bertanya nih dok tentang penyakit-penyakit seputar polio. Nah saat ini diantaranya dari pertanyaan dari Mama Radit di Sasak Jatimurni. Beliau bertanya, Pak Dokter, gimana nih kalau kelumpuhan gara-gara tidak mendapatkan polio, apa bisa diobati dan batas umur imunisasi polio itu berapa tahun sih? Oke. Terima kasih Mama Radit. Mama Radit di ya. Sasak Pertanyaannya Jatimurni. bagus sekali ya. Karena polio ini seperti yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya ya, penyakit ini yang kita takutkan karena menyerang saraf ya, saraf otak. Nah, segala sesuatu yang menyerang otak itu biasanya sifatnya permanen. Oh permanen. Nah, untuk itu makanya dari pemerintah itu cepat-cepat begitu ada kasus itu segera menyiapkan program imunisasi ya karena supaya generasi penerus bangsa terhindar dari peristiwa tersebut ya yang sifatnya permanen. Jadi kalau sudah terjadi kelumpuhan sudah tidak bisa sembuhkan lagi. Hanya paling terapi untuk sekedar bisa dia lebih mandiri dan otot-ototnya tidak mengecil karena jarang dipakai dan kaku. Oh berarti nggak bisa disembuhkan, hanya dimaksimalin aja itu ya tadi yang saraf-saraf itu. Iya, jadi kita paling tidak kalau sudah terjadi lumpuh layu melakukan fisioterapi supaya otot-otot yang tidak bisa digunakan karena lumpuh itu ya tidak kaku dan tidak mengecil gitu. Oh Iya. gitu. Iya. Nah dok masih ada pertanyaan lagi nih dok dari Ibu Triwik di Pondok Gede. Sorenya Pak Dokter mau nanya ini, kalau pagi tadi nih anak saya habis imunisasi polio. Nah sedangkan minggu ini nih dijadwalkan imunisasi campak dan antivirus batuk pilek. Pertanyaan saya, mana duluan nih yang harus didahulukan? Terima kasih sebelumnya Pak Dokter. Oke. Yang pertama harus didahulukan adalah imunisasi yang saat ini terjadi KLB, kejadian luar biasa ya. Dalam hal ini baru-baru ini kan terjadi polio. Jadi program Kasus lah ya. Ya polio dan pertusis betul. Nah, jadi kita utamakan imunisasi yang saat ini terjadi wabah. Contohnya misalkan kondisi wabah COVID saat ini ya. Saat kejadian yang beberapa tahun lalu ya. Dan kemudian ada juga imunisasi yang dasar. Nah, apabila di saat itu yang mendesak yang ada adalah jadwal untuk imunisasi yang wabah, contohnya saat itu andaikan 2 tahun COVID itu ya. Yang diutamakan ada yang saat itu sedang wabah gitu. Apakah bisa berbarengan? Bisa berbarengan. Bisa. Ya, berbarengan sepanjang tidak kontraindikasi atau tidak bermasalah terhadap syarat-syarat dari masing-masing vaksin itu sendiri. Sebagai contoh, kalau polio syaratnya anak tidak sedang diare, tidak sedang demam, dan tidak menderita penyakit khusus yang menggunakan obat-obatan steroid jangka panjang, dan satu lagi ya tidak menderita status penyakit HIV seperti itu. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Semakin kesini semakin banyak pertanyaan nih dari mitra dengan semuanya. Ini pertanyaan dari Yugo Handoko dari Purnas 3 nih dok. Ya. Sore Pak Dokter, Bu Dokter, mau nanya dong, usia berapa sih yang rentan terserang polio? Ada nggak sih di usia dewasa yang terserang penyakit ini? Ya. Untuk sampai saat ini dari WHO merilis usia yang rentan terjadi polio adalah usia kurang dari 5 tahun atau balita. Oh. Kalau kejadian polio di atas 5 tahun ada. Oh, di atas 5 tahun. Walaupun kasusnya memang tidak banyak, dan di Indonesia ini untuk saat ini ya, ini kita langsung fokus di Indonesia aja. Di Indonesia kasusnya yang untuk sekitar 1 tahun terakhir ini yang tadinya sejak 2014 dinyatakan bersih dari polio. Ya. Tapi tiba-tiba muncul kasus positif November 2022 kemarin di Aceh, satu kasus. Disusul Maret ini di Purwakarta yang jaraknya dekat sekali dengan Bekasi ya. Iya. Nah, jadi
dengan adanya kejadian ini ya diharapkan Bapak Ibu yang punya anak ya usia kurang dari 5 tahun ya tidak usah menunda-nunda untuk melakukan imunisasi polio. Apalagi vaksinnya ini memang secara khusus dibuat untuk tipe sesuai dengan virus yang didapatkan positif itu. Oke. Iya, tipe 2. Ya, Tipe virus 2. tipe 2 ya. Masih banyak pertanyaan ya, boleh nggak apa-apa dok? Ya, boleh. Masih banyak pertanyaan sebelum Pak Dokter mengulas. Ya. Pertanyaan dari Soraya Atika Hak Dewi dari Kaliabang Nangka. Ya. Pak Dokter mau tanya dong, bagaimana cara penyebaran virus polio dan pencegahannya? Ya. Pencegahan polio, langsung ke pencegahan. Paling pertama adalah imunisasi. Oh, imunisasi. Ya. Jadi imunisasi itu adalah tindakan upaya untuk menghasilkan kekebalan tubuh atau pasukan perang di tubuh kita saat terpapar virus. Ya, dalam hal ini virus polio. Kemudian pencegahan yang kedua ya tentu saja dengan gaya hidup bersih dan sehat ya, sanitasi bersih, lingkungan. Karena penyebaran polio ini sendiri secara fekal oral atau secara tertular dari makanan atau minuman yang tercemar virus polio. Demikian. Gitu. Masih banyak pertanyaan, nggak apa-apa nih dok, saya sebutkan semua deh. Langsung giliran Pak Dokter cepet banget tahu, dibilang kayak artis sinetron ibu-ibu. Ini dari nggak hanya ibu-ibu tapi juga nenek biasanya. Ya ada juga seorang nenek umur 63 tahun. Bu Dokter dari Nyetua Adelia dari Kampung Gabus Duku Sri Mukti ingin bertanya. Mengapa polio bisa menyebabkan kelumpuhan dan apakah polio itu menular, dokter? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, menyerangnya itu adalah menyerang sistem saraf. Jadi itu adalah yang paling fatal lah yang kita takutkan. Sekali lagi saya tekankan, apabila terjadi kerusakan di saraf itu sifatnya biasanya permanen. Jadi tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Contohnya seperti penyakit stroke itu kan tidak bisa deh seperti semula orang jadi bisa berjalan lagi. Paling tidak memaksimalkan kerusakan yang sudah terjadi. Jadi terus pertanyaan kedua, apakah menular? Ya jelas menular, makanya diberikan vaksinasi. Karena vaksinasi ini atau imunisasi adalah upaya dari kita untuk pencegahan penyebaran penyakit. Nah, jadi penanganan utama pada penyakit menular adalah melakukan vaksinasi massal. Oke. Ya. Nih ada pertanyaan lagi yang mungkin perlu diketahui juga buat mitra dengan semuanya. Nih mungkin pengantin baru ini dok. Ya. Pak Dokter saya mau nanya dong, apakah Bumil bisa kena polio janin saya? Ya. Jadi kalau masih di dalam kandungan tentu saja ada bantuan atau kekebalan tubuh dari ibu itu sendiri ya. Nah, kalau pelaporan kasus apakah Bumil bisa terjadi polio, angkanya saya belum dapat ya secara realnya, tapi terus terang pasti sangat rendah. Kalau angkanya banyak dan memang menimbulkan gejala, pasti sudah dari pemerintah dan internasional bergerak cepat. Nah, sekali lagi saya tekankan, polio ini berbahaya pada anak usia kurang dari 5 tahun. Jadi untuk di usia di atas itu kemungkinan besar gejalanya ringan atau bahkan tidak ada gejala. Nah, demikian. Ini mitra Elganasa mungkin Haji mumpung ya banyak nanya dari baik dari Dinkes atau dokter. Boleh satu pertanyaan lagi dok, masih ada waktu beberapa menit lagi. Ini kayaknya penting banget nih dok. Dari Mama Adira di Pekayon, sore Pak Dokter, anak saya berumur 21 bulan. Sedang konsumsi obat kejang Depakan. Depaken. Apa bisa dapat vaksin polio? Bisa. Oke. Bisa. Jadi sekali lagi saya ulang ya, vaksinasi polio tidak boleh diberikan pada kondisi anak dengan status sakit HIV atau ibunya penderita HIV. Jadi itu mesti diperiksa dulu bayinya. Ya. Kemudian diare itu ditunda. Apabila anak sedang mengalami diare ditunda untuk pemberian imunisasi. Bukan tidak boleh, tapi ditunda sampai nanti dipastikan oleh petugas kesehatan boleh diberikan. Begitu pula demam ya. Sepanjang dia tidak demam, tidak diare, tidak kondisi sakit berat seperti sesak ya,
atau pasien dengan penurunan kesadaran atau penderita HIV. Nah, tidak seperti yang tadi saya sebutkan, boleh diberikan imunisasi. Oh, Ya. gitu. Jadi tadi anaknya dengan pengobatan epilepsi, ya tentu saja boleh diberikan. Oke, oh, tentu boleh tuh. Ya. Mantap, luar biasa. Ada satu pertanyaan pamungkas lagi nih Bu Ati, dari baik itu dari Ibu Dokter Vivi dan juga Pak Dokter Bona. Saran dan harapannya nih dalam rangka ini nih program polio nih untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya dan juga Jabotabek. Silakan Ibu. Tapi mungkin sebelum saran tadi Dokter Sandro kan mau menyampaikan bahwa jenis vaksin polio ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Mungkin itu dulu. Oh, iya. Betul, Dokter. Sampaikan. Oh, boleh silakan Bu. Ya. Pak Dokter. Jadi para warga Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi yang terhormat, vaksin saat ini yang diberikan di Subpin atau Pekan Imunisasi Nasional Polio pada tanggal 3 sampai 9 April, disusul nanti Mei yang periode kedua, itu menggunakan vaksin yang sudah aman dan lolos uji yang sudah jangka panjang dan sudah lolos dari fatwa MUI. Dan vaksinasi ini memang secara khusus dibuat untuk kejadian luar biasa atau terjadinya kasus polio tipe 2. Nah, polio itu sendiri saat ini yang ada adalah 3 tipe ya, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Dan yang terjadi dari temuan 2 kasus yang ada di Indonesia itu, yang dari tadinya sebelumnya kosong sama sekali nggak ada terjadi polio, sekarang tiba-tiba ada 2 kasus, itu dua-duanya tipe 2. Nah, jadi vaksin ini memang secara khusus untuk yang tipe 2. Tipe 2. Nah, jadi tanpa memandang status imunisasi sebelumnya dia sudah pernah dilakukan tetes polio, karena polio yang saat ini, pekan imunisasi yang saat ini adalah vaksin yang berbeda. Sama-sama vaksin polio, tapi dia secara khusus untuk pencegahan terhadap penyakit polio akibat tipe 2 tadi. Iya. Luar biasa tuh buat mitra Jamasian semuanya. Oke, selanjutnya Bu nih saran dan harapannya. Ya, baik. Harapan kami adalah untuk semua mitra El Gangga, masyarakat Kota Bekasi khususnya dan masyarakat di Jawa Barat, karena kita memang satu provinsi di Jawa Barat untuk pelaksanaan Subpin polio ini dapat membawa balitanya ke pos-pos imunisasi terdekat. Dan vaksin polio ini kan tidak berbayar atau gratis. Silahkan dimanfaatkan karena tadi kita lihat pentingnya mendapatkan vaksin ini untuk mencegah terjadinya penyakit polio, di mana kalau sudah kena polio dan terjadi kelumpuhan tidak akan bisa dikembalikan gitu. Jadi lumpuh dan tidak bisa berfungsi dengan baik kembali gitu. Mungkin itu harapannya. Dan saya mau kasih pantun deh satu. Mantap. Mantap. Jalan-jalan ke Kota Bekasi. Cakep. Jangan lupa membeli kado. Cakep. Ayo bawa balita imunisasi Cakep. agar terhindar dari penyakit polio. Luar biasa. Mungkin Pak Biar Dokter ingat ada masyarakat tambahan Kota saran dan Bekasi. harapannya. Harapannya Dok. Ya, saya ulangi kembali, jangan ragu, jangan takut untuk melakukan imunisasi polio, Subpin polio ini, karena vaksinasi ini dinyatakan aman dan sudah melalui proses uji yang panjang dan secara khusus untuk menanggulangi wabah atau kejadian polio yang sesuai dengan tipe virus saat ini. Jadi mari bawa ke pos terdekat yang sudah diberikan oleh pengumuman oleh petugas kesehatan setempat ya, di rumah sakit RSUD atau di klinik atau vaskes setempat ya. Wah, terima kasih banyak buat Dokter Vivi Herawati dari Dinas Kesehatan. Dan juga Dokter Bona Sandro Hasibuan, dokter spesial anak. Terima kasih udah mampir ke sini ke Radio El Gangga. Wah, kayaknya 1 jam kurang, ini harus berjam-jam gitu. Mungkin seminggu sekali harus dijadwalin. Itu pentingnya banget soalnya. Terima kasih banyak Pak Dokter, Bu Dokter. Terima kasih. Nah, buat mitra El Gangga semuanya, jangan lupa bawa balita mitra ke posyandu terdekat atau ke tempat-tempat yang tadi udah disebutkan dari Dokter Vivi selaku dari Dinas Kesehatan. Oke, mitra El Gangga semuanya, bersama Nian Khan dan Babang Jerry di gelaran Mudeng Mau Dengerin.